jalan kita. Angkatan 10 berkumpul di sini, di Sulawesi Selatan berkarya, meningkatkan mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Maraulen, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Samsinar. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 27 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam observasi nanti? Berdasarkan model ajar yang saya buat, tujuan pembelajaran di sini ada dua ya Bu. Pertama, peserta didik dapat merancang teks prosedur yang akan mereka lakukan dalam kelompok berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki dengan minat. Yang kedua, peserta didik dapat menjadikan teks prosedur dalam bentuk tulisan, infografis, audiovisual dengan cermat. Jadi dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin lakukan pada saat observasi? Nah, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Untuk area pengetahuan, yakni murid dapat memahami makna teks prosedur dan dapat merancang teks prosedur. Sedangkan untuk area keterampilan, murid dapat merancang serta menyajikan teks prosedur dalam bentuk tulisan, infografis, audiovisual dengan cermat. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid ya Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan murid belajar, saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan muridnya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, presentasi, dan manajemen. Rencana yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berintegrasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan metode yang digunakan diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di dalam kelas? Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan slide, PPT, video, materi yang telah saya siapkan, dan juga FAQ atau lembar kerja untuk nantinya mereka diskusikan bersama kelompok. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Rencananya saya akan melakukan observasi itu di hari Rabu di kelas 81 jam keempat sampai jam 4. Baik, artinya hari Rabu jam keempat di kelas 81 saya akan datang ke kelas itu. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik yang baik. Sebelum kita akhiri, satu pertanyaan lagi Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasilnya yaitu saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya siapkan nantinya sebelum memasuki kelas, seperti tujuan pembelajaran, strategi, model pembelajaran, bahkan media akan saya gunakan nantinya di dalam kelas. Terima kasih
kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbicara dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di hari Rabu pada bagian observasi ya Bu. Demikian percakapan kami pada hari ini. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sakti. Sama-sama. Hari ini alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Jadi kita patut bersyukur ya kalau kita masih diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar, mari kita ulang sama-sama. Sudah dimulai. Sudah selesai. Saya ingin tanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Ada yang sudah hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu akan melakukan activity. Bisa berdiri semua. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beradab mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beradab mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita membawa perubahan nyata dengan semangat membara, mendidik bangsa ke puncak sana. Kelas menjadi cerdas dengan motivasi yang tiada henti, mendidik anak bangsa penuh waras, menuntun mereka tanpa jemu. Guru inspiratif kita membawa perubahan nyata dengan semangat membara, mendidik bangsa ke puncak Silakan sana. anak-anak baca bukunya ya. Jadi dengan banyak membaca buku maka akan menambah ilmu pengetahuan. Jadi buku bukan hanya mata pelajaran. Bagikan bukunya masing-masing ya dulu ya. Bisa berbuka. Baiklah, setelah kalian berliterasi membaca buku kami kebagikan, baiklah kita masuk di materi hari ini yaitu tentang tes deskripsi. Jadi sebelum ibu masuk ke materi inti, ibu mau tanya, ada yang tahu itu apa deskripsi? Deskripsi adalah satu objek yang menggambar apa yang berbeda Ya, jadi deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Objeknya itu boleh berupa benda, boleh berupa tempat, boleh berupa makanan. Jadi bebas ya untuk mendeskripsikan suatu barang atau tempat. Jadi di situ kalian nanti diajar menulis tes deskripsi. Contoh
hal kecil dulu yang ada dalam kelasnya. Kira-kira yang ada dalam kelasnya ini apa-apa saja? Ada meja, kursi, ada jam dinding, ada kipas angin, ada berapa meja? Ada meja ya. Jadi itu namanya sudah mendeskripsikan, menggambarkan objek atau benda yang ada di dalam. Misalnya bentuk kelasnya berbentuk apa? Panjang. Jadi kalian sudah paham yang namanya deskripsi itu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu. Baiklah anak-anakku, ibu akan menampilkan tayangan slide materi hari ini. Jadi selain materi hari ini ada tayangan video berkunjung ke Bantimurung ya. Jadi selama tampilannya Bantimurung kalian menyimak baik-baik. Kira-kira apa yang dijelaskan oleh YouTuber di situ, menggambarkan mulai perjalanannya dari kota Makassar sampai dia ke Bantimurung, jalannya berapa, tempatnya di mana, dan dia ceritakan apa-apa yang dia lihat dan apa-apa yang dia rasakan selama berada di Bantimurung. Jadi tes deskripsi adalah tes yang menggambarkan suatu objek secara detail dan terperinci. Di sini penulis menggambarkan seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dituliskan atau apa yang digambarkan dalam suatu karangan. Terus berikutnya ciri-ciri tes deskripsi. Ciri-ciri tes deskripsi itu ada 4 ya. Yang pertama deskriptif, yang kedua menggunakan indera, yang ketiga menggunakan kata sifat, yang keempat urutan motif. Yang pertama itu deskriptif, yaitu menggunakan bahasa yang detail untuk menggambarkan suatu subjek atau benda. Terus menggunakan indera, penulis di sini menggunakan indera penglihatan, pendengaran, perasaan untuk menggambarkan suatu objek. Terus menggunakan kata sifat. Di sini memberikan secara luas karakteristik dari suatu objek yang dideskripsikan atau yang digambarkan. Urutan dan waktu dan ciri-ciri fisik. Baiklah anak-anakku, berikutnya kita akan. Jadi tes deskriptif itu terdiri dari 3 bagian. Apa yang pertama? Pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya memperkenalkan objek atau subjek yang dideskripsikan. Kalau isi biasanya menjelaskan secara detail atau terperinci objek yang digambarkan atau dibahas atau dideskripsikan. Yang terakhir kesimpulan. Apa isi biasa kesimpulan? Memberikan rangkuman atau pesan moral ya. Biasanya itu terakhir di situ penulis menyampaikan perasaannya apa setelah dia misalnya menggambarkan bagaimana perasaannya misalnya berkunjung ke objek wisata, dia gambarkan perasaannya. Terus misalnya kalau dia menggambarkan tentang kelasnya, bagaimana suasana kelasnya yang sekarang bersih, nyaman, indah ya. Biasanya itu berada di paragraf terakhir yaitu kesimpulan. Ini ada contoh teks deskripsi ya, nanti Ibu bagikan. Baiklah, sekarang kita menyimak. Enggak? Luar biasa ya. Baiklah, kita saksikan dulu tayangan tes deskripsi wisata Bantimurung. Halo guys, ini dia. Welcome to my channel. Video kali ini akan share perjalanan liburan kami ke sebuah kawasan wisata yang menjadi magnet dan spesial.
masuk film musim kemarau, jadi air terjunnya agak sedikit surut ya guys. Nah, selain menulis film dan terlibat emosi di saat berisi di bagian atas, tapi bisa membantu olahraga. Selain air terjun yang indah dan mempesona, alam di sebuah danau tidak pernah sendiri dan selalu ada musim Jadi yang dideskripsikan itu objek wisata. Kira-kira setelah melihat tayangan tadi, apa yang ada di gambaran kalian tentang Bantimurung, wisata Bantimurung, apa-apa saja yang bisa kalian temui selama berada di sana tadi? Ada taman kupu-kupu, apa lagi? Ada batu monyet, ada air terjun, apa lagi? Ada kolam renang, ada danau, ada apa dah? Banyak dijual apa? Makanan. Jadi di sana merupakan destinasi yang sangat digemari oleh warga Sulawesi Selatan. Jadi bukan cuma warga Makassar saja yang berkunjung ke sana, tapi banyak dari daerah lain berkunjung maupun di luar negeri ya, karena Bantimurung itu sudah terkenal di mana-mana ya, memiliki banyak wahana main air terjun, mulai dari guanya sampai segala bentuknya, terus apa lagi, danaunya, taman kupu-kupunya, banyak sekali wahana-wahana yang bisa dikunjungi. Terus di situ disampaikan bagaimana perasaannya yang berkunjung di sana, senang, apalagi gembira, apalagi. Jadi selama di sana kalian bisa terhibur karena melihat destinasi-destinasi yang banyak selama berada di Bantimurung. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ibu membagi KPD-nya, ibu mau membagi dulu kalian menjadi 4 kelompok. Ibu silakan akan bertukar yang ditulis nama ya. Kalian sudah mendapatkan semua LKPD-nya. Bisa salah kalian hari ini mendeskripsikan objeknya bebas dari kalian yang mau tempat wisata, bisa juga mendeskripsikan sekolahnya. Jadi tadi sudah mendeskripsikan kelas, boleh mendeskripsikan SMP Negeri 27 Makassar. Misalnya kelompok ini saya bertanya, kira-kira yang mau dideskripsikan apa? Permandian jadi salah. Jadi kelompok 1 sudah memilih yang dijadikan objek untuk dideskripsikan, yaitu permandian Dene. Kalau kelompok 2 apa yang mau dideskripsikan? Pantai Rosari. Kalau kelompok 3 nak? Yang mau dideskripsikan apa? SMP Negeri 27 Makassar. Kalau kelompok 4 wisata marina ya. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat deskripsi. Ingat, ada langkah-langkah dalam menulis ya. Pertama harus menentukan objek. Dalam penulisan itu harus memperhatikan kaidah-kaidah pembahasan, yaitu menggunakan bahasa yang bagus, menggunakan huruf kapital, awal kalimat selalu masuk 5 spasi ya. Terus kalimat atau kata nggak boleh dipenggal atau disingkat. Terus dalam menulis ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluannya itu berisi objek, misalnya latar, tempat, di mana lokasi yang mau digambarkan atau dideskripsikan. Terus yang kedua itu isi. Isi biasanya berisi penjelasan secara detail dan terperinci. Di situ kalian utarakan, misalnya kalau kalian pilih, misalnya kelompok 3 pilih SMP 27, mengapa alasanmu memilih SMP 27 untuk dideskripsi. Jadi ceritakan ada berapa ruangan di SMP 27, ada apa kelebihannya SMP 27, kalian harus sampaikan dalam tulisan kalian. Terus kalau kesimpulan, apa rangkuman atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Silahkan bekerja masing-masing sesuai kelompoknya masing-masing.
Hari tadi kalian caranya semua apa yang kalian lihat sama kalian di nanti kalau kalian kesimpulan jawaban kalian sama kalian di sana bagaimana. Jadi disimpulkan, jadi harus ada pesannya disampaikan. Kan bisa kalian nanti buka. Jadi yang benar apa yang kalian suka semua sesuai apa-apa. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Jadi kalau mau tinggal silakan baca hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kami yang SMP 27 sekolah idaman juga. Saya memilih sekolah ini di SMP 27 karena banyaknya prestasi yang didapatkan SMP 27 terlihat di jalan di sana komplek Nantako dan nomor 69 Barantamu Kecamatan Ramalaka. Setiap pagi saya di sekolah mengajar anak didik jam itu. Setiap saya memasuki gerbang pasti ada guru yang menyambut kami untuk bersalaman. Di SMP 27 memiliki banyak fasilitas seperti lab komputer, lab IPA, sama seni, ruang pramuka, perpustakaan, ruang guru, ruang tata usaha, kooperasi, ruang seni, musik, ruang BK, memiliki 14 kantin sekolah dan ada 21 kelas di SMP 27 memiliki segala prestasi seperti juara futsal, basket, dan sebagainya. Prestasi yang didapatkan yaitu piala wali kota football, pramuka berhasil meraih semua tingkat di tingkat nasional 1 dan meraih juara 2, masih banyak lagi prestasi lainnya. Alasan saya memilih SMP 27 karena banyaknya prestasi dan tentu saya ataupun memang saya bersekolah di SMP 27. Kami lainnya karena SMP 27 sangat indah dan luas. Sekian dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Silakan nak kelompok lain yang mau menanggapi atau mau bertanya. Siapa? Kelompok berapa nak? Kelompok 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Siswa. Saya dari kelompok 2 dan bertanya, apa yang menarik dari tempat yang kami kunjungi? Terima kasih atas Saya akan menjawabnya kenapa kamu memilih 27 sebagai objeknya? karena SMP 27 adalah sekolahku dan mempunyai banyak prestasi yang bisa dibanggakan sehingga jadi dikenal orang. Ya, jadi sudah jelas kelompok 2 yang dijelaskan Fadil. Sudah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya siapa yang siap?
Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya ingin meminta dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Silakan Najib kami. Kesimpulan teks yaitu yang berisi penggambaran suatu objek baik makhluk hidup, benda, tempat atau peristiwa di dalamnya. Sehingga pembaca seolah-olah melihat Ya baiklah, setelah disimpulkan oleh kami, alhamdulillah, Ibu akan memberi penguatan bahwa tes deskripsi adalah tes yang menggambarkan suatu objek secara detail dan terperinci, seolah-olah pembaca bisa melihat, mendengar, merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, kita akan merefleksi materi hari ini, bagaimana perasaan kalian menerima materi hari ini. Kalian tulis perasaannya ya, Ibu akan bagikan kertas khusus. Kalian lakukan sekarang, itulah yang akan menjadi gambaran kalian di masa depan. Maksudnya, kalau dari kalian memacu diri kalian untuk rajin belajar, rajin membaca, insya Allah kedepannya kalian akan menjadi anak sukses karena dengan membaca banyak ilmu pengetahuan yang kalian bisa tahu. Jadi sekarang bukan hanya buku, bisa membaca di sudut baca kelasnya, bisa membaca di perpustakaan, bisa membaca di Google ya, banyak cara untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi kalau kalian hanya bersantai-santai setiap hari, malas membaca buku, terus kerjanya cuma main game, main Facebook, main Instagram, waktu kalian akan terbuang percuma dan masa depan kalian itu akan suram karena kehidupan kalian hanya terbuang dengan percuma. Ingat, sampai di rumah jangan lupa dijaga sholatnya ya, sholat 5 waktunya. Terus jangan lupa membantu. Sekarang ini kan musim hujan, jaga kesehatan kalian ya, supaya setiap hari kalian bisa datang ke sekolah menerima pelajaran. Baiklah, sebelum itu menutup materi hari ini, kita berdoa bersama dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiknya kita ulang sama-sama. Cover all. Sudah selesai. Baiklah anak-anakku, sekian materi yang dibawakan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Pasca Observasi bersama saya Andi Maraulem, calon guru pelajaran angkatan 10 dari UPT SPN SMP Negeri 27 Makassar. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sabrina sebagai guru yang telah diobservasi bersama Bapak Pengajar Bapak Muhammad Ujat dalam kegiatan supervisi akademik untuk video pembuatan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Ujat. Assalamualaikum Pak Ujat. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Dalam percakapan pasca observasi ini saya
Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kami? Alhamdulillah awalnya berjalan tapi seiring waktu alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Di awal itu saya melakukan pembelajaran biar supaya mengembangkan supaya pengetahuan yang juga kita lakukan. Kita mahasiswa memberikan satu kepada subjek laporan observasi sedangkan keterampilan menulis membuat rangkuman menulis kata kalimat yang ada pada teks pembelajaran. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan pengetahuan. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, namun masih ada beberapa kekurangan. Dari balikan lagi sudah berjalan dengan sesuai ya Bu, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang terjadi itu biasa kami alami sebagai seorang guru. Tentunya masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar, yaitu siswanya kurang aktif selama proses belajar. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif atau kurang aktif mengikuti, hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu? Iya. Ya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlebih di dalam diskusi kita? Mungkin dalam pengayaan kelompoknya jumlahnya terlalu banyak. Ya, pasti menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat yang diinginkan siswa. Beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada gaya belajarnya auditori, kinestetik, visual, sehingga anak-anak akan merasa nyaman. Jadi, sesuaikan kenyamanan anak tersebut untuk melakukan pembelajaran pada anak tersebut dan melakukan sesuai dengan kenyamanan. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu. Pada saat nanti kegiatan proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan belajar visual, ada yang auditori, dan juga kinestetik. Seperti itu ya Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Ya, Saya tunggu nanti di cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? insyaallah pembelajaran setelahnya Ibu akan mengubah lagi model pembelajarannya dan bagaimana pendekatan melalui kinestetik, konsep visual dan visual, dan saya akan merubah gaya pembelajarannya dalam pembelajaran materi ini. Baik Ibu, jadi akan dilakukan lebih cepat ya Ibu. Semoga bisa terrealisasi dengan baik dan bisa memberikan pembelajaran lebih baik kepada siswa. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Nida sebagai pemerintah untuk memberikan umpan balik atau tanggapan berkaitan dengan jalannya kegiatan percakapan observasi atau kegiatan observasi seperti kelas. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Andi dan coachnya. Jadi dari coaching saya dan kira dari prinsip coaching itu kan ada 3 ya, bagaimana kemitraan, bagaimana coach kreatif, kemudian maksimalkan pembimbingan. Coaching yang dilakukan hari ini kan prosesnya dari pra dan juga pelatihan dari observasi. Dan saya kira sudah terpenuhi ya, dari tujuan sampai akhir dan mencapai yang coaching dan mudah-mudahan ini bisa dipaskan ke teman-teman yang lain bagaimana melakukan seperti kali ini. Kita lakukan dulu ketika ini kayaknya
coach itu kan membantu teman menyelesaikan masalah sendiri, bukan kita yang mencari solusi tadi. Nah, kenapa itu dari terima kasih dan baru